Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini pembahasan yang dibahas mengenai berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, materi pembahasan yang akan kita bahas yang pertama mengenai makna perintah menutup aurat. Kemudian, yang kedua tentang batasan-batasan aurat. Yang ketiga, landasan hukum perintah menutup aurat. Kemudian, makna busana muslim atau muslimah. Kemudian, fungsi berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, adab-adab berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir, perilaku yang mencerminkan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai makna busana muslim dan menutup aurat. Yang pertama kita bahas mengenai aurat. Aurat secara bahasa adalah malu, aib, dan buruk. Kemudian aurat secara istilah adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah. Perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan secara bertahap. Tahapan yang pertama diperintahkan kepada istri-istri Nabi. Kemudian yang kedua tidak berhadapan langsung dengan yang bukan mahramnya. Kemudian menutup aurat apabila hendak keluar rumah. Dan yang terakhir menyuruh istri-istri orang yang beriman untuk menutup aurat. Selanjutnya, mengenai batasan-batasan aurat. Batasan-batasan aurat laki-laki dengan perempuan berbeda. Batasan aurat bagi laki-laki yakni mulai dari perut sampai dengan lutut. Kemudian yang kedua, batasan aurat bagi perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun landasan hukum perintah menutup aurat ini terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafuran rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Landasan hukum perintah menutup aurat selanjutnya terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka,
atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Makna kandungan ayat Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, yang pertama, memanjangkan jilbab agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukmin. Kemudian yang kedua, melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita. Makna kandungan Quran Surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada seluruh hamba mukminah agar yang pertama, menjaga pandangan, menjaga mata dari hal yang haram atau maksiat agar tidak merusak keimanan. Kemudian yang kedua, menjaga kemaluan atau menjaga kehormatan diri. Dan yang ketiga, menjaga batasan aurat. Artinya, menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahramnya, kecuali suami, mertua, saudara laki-laki, anaknya, saudara perempuan, anaknya yang laki-laki, hamba sahaya, dan pelayan yang sudah tua yang tidak memiliki hasrat kepada wanita. Penjelasan selanjutnya, mari kita bahas mengenai makna busana muslim. Jilbab dan busana muslimah. Jilbab secara etimologi adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kemudian, busana muslimah. Busana muslimah adalah pakaian wanita yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri, serta masyarakat di mana ia berada. Setelah kita membahas mulai dari makna perintah menutup aurat, kemudian landasan-landasan hukum perintah menutup aurat, kemudian bagaimana makna busana muslim dan muslimah, kemudian makna dari landasan-landasan hukum yakni Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surat An-Nur ayat 31 mengenai perintah menutup aurat. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Hal ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki ketentuan yang berbeda. Yang pertama, ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam bagi perempuan. 1. Menutup seluruh tubuh kecuali bagian-bagian tertentu yang boleh diperlihatkan. Jadi, aurat perempuan itu seluruh tubuh, kecuali yang boleh diperlihatkan, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian yang kedua, pakaian itu tidak transparan. Artinya pakaian itu harus tebal, tidak menembus kepada bagian-bagian yang tidak boleh diperlihatkan. Kemudian yang ketiga, tidak ketat atau sempit. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Pakaian perempuan tidak boleh menyerupai pakaian seperti yang digunakan oleh laki-laki. Dan yang terakhir, tidak boleh berlebihan ataupun mewah. Pakaian yang digunakan adalah pakaian yang sederhana, bersih, rapi. Selanjutnya, ketentuan berpakaian untuk laki-laki sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, pakaian tidak terbuat dari sutra murni. Kemudian yang kedua, tidak berlebihan atau mewah. Yang ketiga, pakaian laki-laki itu tidak boleh menyerupai pakaian yang digunakan oleh wanita. Dan yang terakhir, tidak memberikan gambaran bentuk tubuh. Selanjutnya, kita bahas mengenai adab berpakaian sesuai dengan syariat Islam.
Islam mengajarkan bahwa setiap muslim atau muslimah harus memiliki adab-adab ketika berpakaian. Yang pertama, pakaian itu harus menutup aurat sesuai dengan batasan-batasan yang harus dilakukan bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Adab yang kedua, pakaian yang digunakan tidak boleh transparan, sehingga pakaian yang digunakan harus sedikit tebal agar tidak terlihat bagian-bagian aurat yang tidak boleh diperlihatkan. Adab selanjutnya adalah pakaian yang digunakan tidak boleh ketat atau ngepak atau press pada bagian-bagian tubuh sehingga terlihat lekak-lekuk tubuh. Terakhir, adab berpakaian sesuai dengan syariat Islam adalah mendahulukan bagian yang kanan, kemudian berdoa. Kemudian pembahasan terakhir materi selanjutnya yakni mengenai perilaku-perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengamalan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, perilaku sopan, santun, dan ramah. Perilaku ini merupakan ciri mendasar orang yang beriman, karena hal ini merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan. Rasulullah SAW adalah orang yang santun dan lembut perkataannya serta ramah tamah perilakunya. Yang kedua, jujur dan amanah. Jujur dan amanah adalah sifat orang-orang yang beriman dan soleh. Tidak akan keluar perkataan dusta dan perilaku khianat jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membiasakan diri dengan hidup jujur dan amanah, maka hidupnya akan diliputi kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, gemar beribadah. Beribadah adalah kebutuhan rohani bagi manusia sebagaimana olahraga, makan, minum, dan istirahat sebagai kebutuhan jasmaninya. Maka tidak ada alasan orang yang beriman untuk melalaikan atau meninggalkannya. Kemudian, gemar menolong sesama. Ini pada hakikatnya adalah menolong diri sendiri bagi orang yang beriman. Menolong dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata akan mendatangkan rahmat dan karunia-Nya tiada tara. Kemudian yang terakhir, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Maksud amar ma'ruf dan nahi munkar adalah mengajak dan menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. Yakni mengenai perilaku. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Materi pembelajaran hari ini mengenai berpakaian sesuai dengan syariat Islam sudah selesai. Semoga materi pembelajaran ini dapat bermanfaat, kemudian mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.